Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya hari ini? Untukmu, tentangmu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu. Ya, kita lihat masalah apa yang akan ke depan lebih baik ya, atau pesan semesta untukmu, untuk hidupmu, untuk masa depanmu. Oke, di sini ada dead. Wow, di sini ada masalah. Kamu merasa bahwa ini energinya juga saya merasakan kepahitan dalam diri. Kepahitan dalam diri ini apa? Kamu mengenang semua kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu. Ya, ini bicara pesan semesta ya. Jadi pesan untuk dirimu melalui perantaranya melalui saya. Bukan saya ceramah, bukan saya khotbah ya. No, ini pesan semesta. Kamu mau dengar silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa ya. Di sini semesta mau sampaikan kamu nggak bisa mengulangi atau memperbaiki kehidupanmu di masa lalu. Kalau yang sudah jelek-jelek biarlah berlalu. Kamu rubah kehidupanmu untuk meraih impianmu, masa depanmu yang lebih cerah. Nih, ada setitik sinar harapan di mana kalau kamu mau berubah untuk hidupmu, pasti hidupmu akan berubah. Kamu berbuat baik, ke depan hidupmu akan baik. Sekarang pilihan dari dirimu. Tidak usah menangisi apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Kak Ica, itu gara-gara saya sampai begini. Itu ada penyesalan-penyesalan dan menyakiti diri sendiri. Kamu sudah tahu kamu salah, oke, perbaiki dengan kehidupan yang benar. Gitu ya. Jadi jangan untuk hidupmu lebih baik ke depannya, jangan pernah menangisi apapun atau penyesalan yang sudah terjadi. Oke, kita ambil pelajarannya, tetapi untuk menyesali berlama-lama, berlarut-larut, nggak usah. Ya, hidupmu ditentukan dari nasibmu saat ini. Kamu mau menjadi orang kaya, kerjalah yang baik, jujur, ya, konsisten, ya, rajin. Bukan orang-orang pemalas, hanya mau minta sedekah apa, enggak. Sedekah itu kalau kita dikasih, tapi bukan kita minta. Ya, itu bukan sedekah kalau kita minta. Ya. Nah, itu. Jadi mental pejuang harus ada. Ya, karena hidup ini adalah perjuangan. Jadi harus mental pejuang. Oke, di sini saya lihat juga ada kalian yang bermasalah tentang keuangan. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu hati-hati dalam hal gaya hidup. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu mau investasi sana, investasi sini, ujung-ujungnya investasi bodong. Lihat dulu siapa yang kamu kasih pinjaman. Kalau bisa nggak usah pinjam-pinjam. Dia orang lengkap, artinya dalam artian tidak cacat. Orang cacat aja nggak pernah minta-minta. Ini anggap aja minta-minta ya, karena tolong dong. Walaupun dalam kata dibalut dengan sebuah pinjaman, kata pinjaman, nanti dikembalikan. Tapi ada beberapa yang tidak kembalikan. Nah, ini kan berarti sama saja meminta-minta. Mental pengemis.
Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tegas pada dirimu. Kalau kamu tidak tegas pada dirimu, hidupmu juga akan terombang-ambing. Ya, terombang-ambing dari orang-orang yang toksik. Jadi fokuslah pada dirimu, bukan pada orang lain. Ingat, yang membuat dirimu hidup adalah dirimu sendiri, dari dirimu dan dari Tuhanmu, karena semua apa yang ada pada dirimu titipan Tuhan. Tetapi untuk bisa selalu sehat itu dari dirimu, dimana kamu harus bisa merawat dirimu. Mentalmu harus bagus, pikiranmu harus bagus, jiwamu harus bersih. Bagaimana kalau kamu dikelilingi dengan orang toksik? Toksik itu sama seperti virus, nggak kelihatan tetapi kita bisa merasakan. Iya kan? Coba virus flu mana kita lihat? Enggak, tetapi di sana tuh orangnya flu lagi beringus tuh ya. Ujung-ujungnya enggak lama kita juga flu, batuk-batuk, beringus, pilek, demam. Nah itu. Ya. Sama, kita memendam penyakit kalau kita tidak tegas pada diri kita. Kita harus tegas. Terkadang orang bilang gini, Kaca, nanti kita terasa egois. Beda kalau egois dalam hal yang negatif dan yang positif. Kalau kita bicara tentang perlindungan egois untuk diri kita ya, kalau mau dibilang tegas, itu adalah perlindungan, bukan egois. Jadi hati-hati bahasa egois. Bahasa egois itu memang direncanakan kalau kita memang memberikan perlindungan, batasan untuk diri kita, supaya orang tahu bahwa kita ini bukan orang yang sembarangan, orang yang disuka dibegitu-begitukan, dipandang enteng, dipandang lemah, ya, dan macam-macam. Jadi semesta mau sampaikan untuk hidupmu ke depan harus bisa lebih tegas dalam hal keuangan. Ini khusus untuk keuangan. Kalau tidak, keuanganmu hancur. Bahkan nanti mungkin kamu punya hutang di mana-mana. Kenapa? Karena tidak tegas. Contohnya, ajakan teman, ayo beli ini, beli itu, ya, gaya hidup. Ataupun membiasakan diri untuk berhutang. Karena kamu sudah merasa bahwa teman saya bisa berhutang kok, masa saya tidak? Ya, padahal sebenarnya kita nggak perlu berhutang untuk bisa hidup. Ya, intinya kan kita hidup dulu. Hidup itu nggak perlu hutang loh. Kita kerja, kita bisa makan hari ini, bersyukur. Lebihnya bonus. Tetapi kan kadang-kadang kita melebihi, dan akhirnya ada yang beberapa yang malah tidak makan karena mau bayar hutang, akhirnya dia sakit. Hidup di sini hanya untuk bayar hutang. Nah itu ya, jangan berhutang. Kalau Kakak Ica kalau mau usaha berhutang, kalau itu jalan terakhir. Kalau kamu mau berwirausaha ya. Tapi kalau untuk pribadi ya jangan berhutang. Kalau kamu berwirausaha, pakai dulu apa adanya yang ada pada dirimu gitu. Uangmu berapa? Oh, modal saya cuma 5.000. Ya sudah, pakai 5.000 itu. Lihat usaha apa. Jangan kamu mau punya modal 5.000 mau usaha yang 5 miliar. Oh, nggak bisa. Itu terlalu nanti kamu yang dipersulit. Nanti kamu yang stres sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri, ya. Oke, berikutnya ada the word. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih berbahagia. Ya. Selama hidupmu tidak berbahagia di dunia ini, jangan kaget kalau masalah silih berganti. Itu aja. Ya, ciptakan surga di dunia ini, bukan neraka di dunia ini. Kamu mendapatkan surga di dunia ini, pasti ke depan kamu akan di dunia akhirat kamu pasti mendapatkan surga juga. Kenapa? Karena hidupmu bahagia di sini. Kamu tidak mungkin mempersulit orang kalau kamu bahagia. Kamu tidak mungkin memberikan kata-kata kotor kalau kamu bahagia. Kamu kalau bahagia tidak mungkin akan menyakiti sesama, tidak. Tetapi kalau kamu kondisinya di sini neraka, di dalam dunia ini, pasti kamu ada kata-kata kasar, menyakiti orang, itu pasti. Bagaimana kamu mendapatkan surga di hari esok, di dunia kamu setelah kematian? Ini contoh ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk bisa mendapatkan surga di akhirat ya, kamu bentuklah surga di bumi ini, di dunia ini pada saat kamu hidup. Itu aja. Ya. Dengan apa? Hati yang gembira. Tidak mempersulit orang dan tidak dipersulit. Makanya tadi saya bilang harus ada ketegasan juga pada diri kita. Karena kalau kita dipersulit orang pasti kita marah. Nah, itu kan otomatis energi negatif. Ya, karena ada kemarahan di situ. Makanya saya bilang sebelum kamu kecewa, sebelum kamu marah, kamu harus bisa tegas pada dirimu. Gitu ya. Oke, berikutnya ada strike ya. Di sini hati-hati dengan orang yang palsu. Hati-hati, ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk hidupmu. Karena banyak orang yang palsu sekarang, hanya mau keuntungan dari dirimu, entah apapun. Baik-baik ya. Mereka baik-baik kepada kamu karena ada sesuatu. Jadi jangan kamu terlalu terlena dengan orang-orang palsu. Ya.
orang-orang palsu ini datang karena ada kepentingan. Ya, jangan kamu menangisi bahwa Kak Ica saya punya ini itu, dia ternyata saya sudah berbuat baik, ternyata mereka jahat kepada saya. Karena dia palsu, karena kamu terjebak dengan orang yang berkarakter toksik, kepalsuannya. Bukan karena dia baik. Dulu dia baik Kak Ica, sekarang kok dia jahat. Kamu saja yang termanipulasi dengan kebaikannya, padahal sebenarnya karakter dia itu jahat. Dimana dia terselubung dengan senyuman manis. Jadi kita lihat itu dari karakter hati, bukan dari karakter muka. Ya, banyak orang punya muka itu baby face, muka ini, iya kan? Jangan tertipu. Ya, mukanya kayak anak kecil, lugu, padahal hatinya kita lihat tuh dari hati, bukan lihat dari muka. Kebanyakan kita tertipu karena dari muka. Orang judes dibilang jahat, padahal belum tentu. Orang senyum dibilang baik, padahal belum tentu. Nah ini ya, jadi jangan lihat dari muka, tapi lihat dari hati. Kalau kamu terkoneksi dengan casing muka, ya siap-siap saja kamu tertipu. Ya, karena bibir ini kadang-kadang kita bisa tersenyum, tapi hati kita nggak tersenyum. Kayaknya ada kepalsuan. Jangan sampai itu pun terjadi pada dirimu, kamu yang memalsukan diri kamu. Gitu ya. Oke, dan terakhir di sini Knight of Wands. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mencintai diri sendiri. Hampir seperti The World, tapi kalau The World itu merasakan bahagia, energi kebahagiaan walaupun menciptakan surga di dunia ini. Kalau Knight of Wands, kamu harus ada action. Action itu artinya melakukan semua hal yang kamu sukai tanpa batas, ya. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu impikan, itu adalah dari hal-hal yang kamu sukai. Jangan melakukan hal atau kerja yang kamu merasa bahwa itu bukan bidangmu, atau dipaksakan, ataupun karena duitnya saja. Itu kamu tidak akan bakalan sukses. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk kalau bekerja sepenuh hati, di mana pekerjaan yang kamu cintai, kamu sukai, itu pekerjaan yang sudah tepat. Jadi kalau kamu menjadi orang kaya, carilah pekerjaan yang sesuai minatmu, sesuai bakatmu, sesuai talentamu. Kebanyakan kita mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat kita, sehingga tekanan. Itu tidak akan membawamu ke kejayaan, tidak akan membawamu ke kebahagiaan. Uangnya mungkin ada, tetapi uangnya tidak akan menjadi berkat. Kenapa? Mungkin kamu akan uangnya cepat habis, ataupun karena untuk biaya hidup saja, ataupun mungkin kondisinya malah kamu sakit-sakitan bayar uang kamu tabung yang kamu dapatkan itu untuk bayar pengobatan. Nah itu yang tadi saya bilang tidak menjadi berkat. Tetapi kalau kamu bekerja sepenuh hati, penuh cinta, pekerjaan yang kamu kerjakan itu akan terberkati dengan secara sendirinya, menjadi berkat untukmu dan diri orang lain. Mungkin kamu nanti bisa menjadi bos, akhirnya bisa menjadi berkat buat orang lain, di mana kamu akan rekrut karyawan. Ini contoh. Ya, tapi setidaknya lihat dari dirimu dulu, jangan sampai ada tekanan. Ini bicara tentang pekerjaan, di mana semesta mau sampaikan, carilah pekerjaan yang kamu sayangi, yang kamu cintai, dan tidak menjadi beban. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dari masa lalu, keuangan, kebahagiaan hidup, hati-hati dengan orang toksik yang bermuka dua ya, yang penuh dengan kepalsuan, dan lebih mencari pekerjaan atau menikmati pekerjaan sesuai dengan hobimu atau minatmu ya, yang kamu sukai. Karena itu membawakan semua yang terbaik untuk dirimu. Kalau kamu sudah melakukan ini, ya, ke depan hidupmu akan jauh lebih baik. Ada perubahan, dan perubahannya signifikan. Makanya jangan hanya asal didengar. Ingat, kamu datang di readingan ini bukan saya yang panggil, tetapi hati nuranimu. Berarti ada bimbingan semesta untuk kamu mendengarkan pesan ini, dimana perantaranya saya hanya untuk sebagai alat untuk menyampaikan ya. Ambil dari sisi positifnya, negatifnya dibuang ya, dan dilaksanakan. Oke. Itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye-bye.